Salam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memohon maaf memotong pembicaraan Bapak dan Ibu, karena kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Adapun berita jemaat yang akan kami sampaikan di dalam minggu ini akan kami bacakan. Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita, dan kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktaviani STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kepada Bapak Diakon Mulyadi sebagai liturgus yang akan memimpin kita di dalam ibadah. Penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Kepada Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Dan kepada Ibu Herlina Uda yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader kita pada hari ini. Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berita jemaat hari ini, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Waktu pukul 8.30 WIB jam 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 2, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktaviani STH, liturgus Ibu Diakon Sariwati, song leader Ibu Penetua Hati Carolina dan Saudari Rizky Adelia, pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alfianto SPD. Dan pada saat itu menggunakan liturgi tata ibadah sengsara yang kedua. Berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan, dan Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Adapun berita keuangan yang masuk pada pagi ini, yang pertama, kolekte sekolah hari Minggu berjumlah Rp82.000. Persembahan syukur dari Bapak Mardi Ampung SPD ulang tahun yang ke-58 sebesar Rp150.000 dan ulang tahun yang ke-8 Gerald Immanuel sebesar Rp50.000. Berita kebaktian di dalam minggu ini. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayanan 1, lingkungan pelayanan 2, dan lingkungan pelayanan 3 kosong, dan akan dilaksanakan ibadah rumah tangga yang diundurkan, yaitu di tempat keluarga Bapak Yuram Pelta atau tempat Ibu Pendeta Oktaviani STH yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025 pukul 15.30 WIB atau jam 3:30 sore tempat pastori gereja. Adapun yang bertugas liturgus Ibu Diakon Esterlin, pengkhotbah Pendeta Mariani Kuring SPDK, pemain musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD dan song leader Ibu Penetua Esterlina. Mengundang seluruh sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk kebaktian kategorial, untuk SPB masih dalam proses penyusunan jadwal, jadi masih belum ada. Di sini akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan pada hari Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025 pukul 15.30 WIB atau jam 3:30 sore.
Jadi untuk ibadah SPP ini dilaksanakan sesuai dengan kelompok Ibu Estunerima dan teman-teman, dan ini dilaksanakan di rumah Ibu Diakon Estunerima, Jalan Teratak Taheta. Adapun yang bertugas ditugas Ibu Penetua Herti Carolina, pengkhotbah Ibu Pendeta Octavian di STH, pemain musik Saudari Anggun Mentari, dan sound leader Ibu Herlina Buddha. Diundang seluruh ibu-ibu SPP untuk dapat hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan pemuda remaja pada hari Jumat pukul 18 WIB atau jam 6 sore, tempat Gereja Betania GKI Barimba. Yang bertugas itu Gus Sebastian Orlando, doa syafaat Gracia Alexa, doa persembahan Revalia Valentina, pendamping semua pendamping SPRP dengan metode diskusi. Jadi diundang seluruh pemuda remaja untuk bisa hadir pada ibadah tersebut. Bersama ini akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sidang Jemaat sekalian, sehubungan dengan kunjungan balasan dari SPP Jemaat GKI Banjarbaru ke SPP Jemaat GKI Barimba pada hari Sabtu tanggal 8 Maret tahun 2025, mari kita dukung kegiatan tersebut. Untuk ini MPH Jemaat GKI Barimba mengundang dan mengharapkan kehadiran anggota SPB dan anggota SPP pada hari Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025 waktu jam 2 WIB atau 14.00 WIB. Kegiatan kerja bakti gotong royong membersihkan ruang gereja, halaman dan sekitarnya. Sekali lagi atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami MPH Majelis Jemaat GKI Barimba. Dan di sini juga sehubungan dengan kegiatan tersebut, kembali dari SPP tetap mengadakan penggalangan dana dengan penjualan kue mungkin setelah ibadah ini di depan gereja seperti biasa. Dan bersama dengan ini juga akan ada disampaikan nantinya beberapa informasi hasil dari persidangan kemarin yang sudah dilaksanakan di gedung gereja ini. Adapun informasi mengenai ibadah tersebut akan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua 1 Bidang Pelayanan. Kepada Bapak Mardiampung kami persilakan. Shalom, selamat pagi dan mohon maaf kami beri kesempatan untuk menyampaikan sedikit sebelum ibadah mengenai hasil persidangan Majelis Jemaat GKI Barimba tahun 2025 di hari Jumat kemarin. Untuk program kerja bahkan anggaran sudah diatur di dalam persidangan. Dan untuk program-program yang sudah ditetapkan, sudah disetujui, ada satu program terobosan yaitu mengenai kebaktian rumah tangga. Setelah melihat di tahun 2024 bahwa dari 43 dikali 3 hampir 100 sekian warga jemaat kita yang menerima ibadah hanya 10 atau 8 saja. Sehingga di dalam persen untuk di dalam pelayanan ibadah rumah tangga hanya mencapai 12%. Jadi tidak sampai 80, paling tidak 60% lah. Jadi dengan demikian defisit anggaran majelis jemaat hampir mencapai 40 juta. Jadi untuk penggalian dana itulah majelis jemaat bersidang untuk mempunyai terobosan baru. Dalam hal ini ibadah rumah tangga itu bukan ibadah syukur. Jadi ibadah rumah tangga sebenarnya ibadah rumah tangga ini wajib dilaksanakan, tidak mengenal konsumsinya berapa dan seberapa, kecuali kalau ibadah syukur. Karena ibadah rumah tangga ini Tuhan datang ke rumah tangga Bapak Ibu. Terkecuali kalau ibadah syukur kita yang mengundang Tuhan. Artinya di sini kemarin ada satu terobosan bahwa mengingat
bahwa ibadah rumah tangga ini banyak kendala mengingat pendanaan konsumsi rumah tangga sehingga terkendala dalam ibadah-ibadah sehingga tertunda dan undur. Oleh karena itu kemarin ada dua opsi. Opsi yang pertama menyampaikan bahwa ibadah rumah tangga ini dibuat saja kelompok-kelompok. Artinya begini, bukan kelompok semacam tiap minggu, namun begini ada semacam arisan. Kelompoknya begini, dari lingkungan 1, 2, dan 3 ada kelompok-kelompok yang terbantu. Misalnya ada 10 kelompok, dalam 10 kelompok itu saling menopang. Jadi misal si A dia akan membantu kelompok ini karena nanti bulan depan dan seterusnya. Nanti ketua lingkungan akan mensosialisasi ini karena bekerja keras. Jadi di dalam kelompok itu silakan bapak dan ibu atau rumah tangga akan saling berhubungan, nanti ada kelompok-kelompoknya. Namun setiap kelompok itu nanti akan terkena semua, bukan seperti SPPAR. Kalau SPPAR ini bentuk kelompok, namun 1 kali 1 tahun dia terkena. Jadi tahun depan. Ini tiap bulan dia akan kena nanti. Misalnya ada 5 orang dalam satu kelompok ini saling menopang, saling arisan. Itu arisan yang pertama. Nanti dijelaskan oleh ketua lingkungan lebih detail. Kami hanya menyampaikan sosialisasi ini. Dan dimulai pada bulan Maret, 30 hari kerja majelis akan terlaksana. Jadi dilaksanakan topang menopang dalam arisan. Dan 5 ini akan saling membantu. Kena bulan berikutnya, ya dalam kelompok ini membantu lagi dia. Kena lagi bulan depannya. Jadi dalam satu lingkungan paling tidak 2 kelompok, ya 2 kelompok paling tidak 4 kelompok. Di 4 kelompok. Dari di lingkungan 1 4 kelompok, lingkungan 2 4 kelompok, lingkungan 3 4 kelompok. Jadi dalam jemaat kita di 4 kali 3 ada 12 kelompok. Ada 12 kelompok. Nanti ketua lingkungan akan berperan, akan menyusun kelompok-kelompok itu supaya tidak terbentur. Jadi mulai pada minggu depan nanti akan dilaksanakan pengelompokan sehingga tidak ada lagi yang terbeban berat per kelompok. Tapi dalam kelompok itu bukan 1 kali dia yang kena 1 tahun, nanti 1 kali 1 bulan karena nanti bantu lagi gitu. Sedang kelompok ini juga bisa antar lingkungan nanti itu, jadi tidak untuk kemungkinan. Nanti lebih detailnya itu opsi yang pertama supaya di mana rumah tangga tiap minggu ada terus dia dibantu oleh kelompok-kelompok itu. Jadi tidak perlu menganggarkan biaya lebih besar dalam satu kelompok itu, nanti terus maju dalam satu kelompok itu. Tiba lagi kelompok berikutnya masuk lagi siapa yang kena itu gilirannya. Bisa 10 orang. Minggu ini kelompok A kena dia di rumah ini. Nah, minggu berikutnya kelompok lain. Minggu berikutnya kelompok lain lagi sampai 12 kelompok. Kena lagi kelompok 1 tadi. Tapi di rumah siapa? Yang di dalam kelompok itu menopang lagi dia. Menopang lagi. Nah, kelompok hari minggu berikutnya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sampai 12 kelompok. Kena lagi kelompok 1, lain lagi orangnya. Di dalam kelompok itu saling menopang lagi dia. Nah, jadi saling bekerja sama. Artinya tidak mungkin dari 10 itu sampai tidak terlaksana. Jadi dia kena lagi dia dalam kelompok itu. Tapi bulan berikutnya karena ada 12 kelompok, itu penjelasan di dalam persidangan kemarin supaya jemaat ini tertopang dalam pendanaan luar biasa. Kita mengalami defisit yang luar biasa ya. Orang ke majelis resort kita 8 juta. Tidak ada akan bisa kita masuk untuk menggaji, gajian dan sebagainya. Itu yang pertama. Opsi kedua, kalau memang Bapak Ibu tidak mau rasanya kelompok, tidak dilarang. Semua Bapak saya sendiri aja nggak apa-apa. Tapi otomatis dia konsekuen karena dia tidak mau kelompok, ya kalau nerima nanti bebas dia sendiri. Nah itu beban berat untuk dia sendiri, tidak ada kelompok. Tapi kalau memang tidak mau kelompok, tidak mau
tidak mau sendiri, nggak apa-apa. Opsi kedua, minta tolong, kami akan mendoakan. Majelis akan datang, mendoakan saja. Jangan memberikan diri kepada majelis dan anggota majelis atau penata diakon akan datang ke rumah Bapak Ibu. Kami konsultasi dulu. Karena saya tidak mau kelompok, saya juga tidak mau perorangan. Kami akan mendoakan setiap minggu itu pasti kehadiran kami. Pelayanan tetap jalan Bapak Ibu. Yang berdoa, yang kolektif, ya nanti penata diakon saja. Malah sedih. Jadi kami akan datang mendoakan. Opsi yang kedua. Nah, jadi Bapak Ibu mulai paling lambat bulan April awal sudah terlaksana dengan program kerja 30 hari majelis akan melaksanakan itu. Kemudian untuk SPP per kelompok 1 tahun sekali yang kena ini. Misalnya 3 orang 1 hari. Tahun depan dia lagi kena ini. Tapi tiap minggu ada terus karena sudah diatur. Kalau untuk di majelis nanti akan Kepulimuan 1, 2, dan 3 akan menjelaskan itu dan untuk kelompok. Tolong nanti didukung, kita semua akan melaksanakan itu semua supaya mudah rumah tangga berjalan semestinya tiap minggu. Itu program terobosan baru ya. Dan juga mohon nanti kategorial seperti SPB tolong dikondisikan bagaimana supaya tiap minggu ada ibadah, supaya keuangan kita tidak merosot dan tidak defisit mencapai puluhan juta. Itulah yang Tuhan akan menolong kegiatan pelayanan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu pasti antusias itu, pasti akan mendukung itu semua ya. Akan berkelompok, kita saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih, itu hanya sekedar sampaian daripada hasil persidangan kemarin. Nanti tolong kalau bisa direalisasikan oleh kita semua melewati lingkungan masing-masing. Terima kasih, mohon maaf kalau kekurangannya nanti disampaikan di lingkungan ya. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Mati Lampung atas informasi yang boleh disampaikan. Jadi intinya di sini kita akan tetap melaksanakan ibadah mungkin dengan metode yang agak berbeda, bukan berbeda dalam pelayanannya, cuma dalam pelaksanaannya kita menggunakan sistem handep dalam kelompok. Jadi seperti itu. Dan saya rasa sistem handep itu sudah tidak asing lagi bagi kita, semoga bisa kita laksanakan. Dan demikian kita jemaat yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kita mempersiapkan diri kita akan memasuki ibadah kita. Kita pada hari ini menggunakan ibadah liturgi ibadah khusus hari doa sedunia dan hari doa anak sedunia yang sudah dipersiapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Komisi HBS Kepulauan Chok. Adapun tema untuk hari doa sedunia dan hari doa anak sedunia pada hari Minggu ini yaitu Aku diciptakan dengan ajaib dan istimewa. Berdasarkan Mazmur 139 ayat yang ke-14, Aku bersyukur kepadamu karena aku dijadikan dengan ajaib dan teramat dahsyat. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar mengenal engkau. Kita bersama bisa melihat liturgi yang sudah dibagikan. Kia orana. Salam. Pada hari ini kita diajak untuk merayakan hari doa sedunia dan hari doa anak sedunia yang liturginya disiapkan oleh perempuan di Pulau Chok, sebuah negara kecil yang indah di benua Oceania Pasifik. Konteks yang terjadi di Kepulauan Chok adalah banyaknya anak dan perempuan yang menghadapi situasi yang sangat sulit secara khusus dalam menghadapi beberapa tantangan serius dan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Melalui perayaan Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak Sedunia tahun 2025, kita diundang untuk memahami bahwa Tuhan menciptakan kita dengan perhatian
kepedulian dan kasih. Dengan demikian, kita juga belajar untuk memperlakukan setiap orang lain sebagai ciptaan yang istimewa. Hari doa sedunia dan hari doa anak sedunia dirayakan oleh semua umat Tuhan dengan keyakinan di saat kita bersatu dalam doa, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita semua sebagai gereja dan tubuh Kristus dipanggil untuk saling mendukung dan memperjuangkan keadilan, terutama bagi anak dan perempuan yang seringkali terpinggirkan. Tadi kita saling menyapa dalam bahasa Maori, Kia Orana, adalah ungkapan dalam bahasa Maori yang digunakan oleh masyarakat Kepulauan Jawa untuk menyapa satu sama lain. Ungkapan ini berarti, semoga Anda panjang umur dan berkelimpahan. Mari kita saling menyapa sebelah kiri dan kanan kita dengan Kia Orana. Marilah kita berdiri bersama-sama. Sementara itu pendeta dan seluruh petugas ibadah pada hari ini memasuki rumah gereja. Kita menyanyi, kita angkat pujian kita dengan penuh sukacita. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amen.
Marilah kita menyanyi dari NKT 10 ayat 1 sampai 2. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita, namun kita masih sering melanggar perintahnya. Ini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dengan sangat yang baik. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, tulus ikhlas dan doa. Tuhan, terkadang kami merasakan tidak hadir, tidak mencintai, dan bisa saja kami merendahkan diri dengan kritik yang membuat kami merasakan tidak berharga. Kami juga mengucapkan kata-kata yang keras kepada orang lain yang membuat mereka merasakan malu. Kami menyadari bahwa ketika kami melakukan ini, kami sedang mengkritikmu yang telah menciptakan kami, yang mengenal kami, mencintai kami tanpa salah. Tuhan, ingat kami di saat-saat seperti ini, bahwa Engkau membentuk kami semua dengan cara yang unik. Bantu kami menerima kebenaran bahwa kami adalah cermin-Mu yang istimewa dan luar biasa, agar seluruh dunia tahu bahwa kami diciptakan. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin,
dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jumat 40 ayat 1 sampai 2. Ajaib pagi. Dan memohon agar Tuhan membuka mata rohani kita untuk melihat keajaiban-keajaiban yang ada dalam firman-Nya. Mari kita berdoa secara litani. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar, yang telah menciptakan kami dengan cara yang dahsyat dan ajaib, dan menjadikan kami istimewa. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 14. Kami mengakui bahwa kami adalah ciptaan yang istimewa dalam tangan-Mu. Kami berterima kasih untuk tubuh dan jiwa kami yang Engkau ciptakan dengan penuh perhatian. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menciptakan kami dengan begitu indah. Kami mengakui kebesaran-Mu dalam setiap detik hidup kami. Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh kerinduan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 18. Kami memohon, bukakanlah mata kami, supaya kami dapat melihat keajaiban-keajaiban yang terkandung dalam firman-Mu. Pimpin kami untuk memahami kebenaran-Mu yang hidup dan mengubah hidup kami.
bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada kami melalui firman-Mu yang penuh dengan hikmat dan kebenaran. Kami percaya bahwa setiap langkah kami, setiap keputusan hidup kami, Engkau pimpin dengan kasih setia-Mu. Kami bersyukur atas pernyataan dan kebenaran-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita dalam ibadah Minggu hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-29 hingga ayat yang ke-35. Keluaran pasal 34 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-35. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tanpa kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Yang pertama ini dan juga berkenaan dengan Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak Sedunia. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 akan bersama kita renungkan. Sebelumnya mari kita berdoa. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Berilah kami hikmat untuk mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkenanlah Tuhan
Tuhan berbicara melewati hamba-Mu yang berdosa ini. Biarlah Engkau yang berkata-kata pada saat ini untuk kami sekalian. Inilah kami, hati dan pikiran kami, siap untuk menerima firman. Amin. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Dalam pembacaan ini saya mengajak Bapak Ibu kita berpartisipasi dalam pembacaan Alkitab secara bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang ke-28. Dengan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak mendengar Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami diberikan sekarang 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, shalom. Hari ini nas firman Tuhan berbicara tentang transfigurasi Yesus, atau artinya Yesus dimuliakan. Sebelum itu kita melihat Yesus naik ke atas gunung. 3 muridnya ia ajak, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dibawanya ikut serta. Yesus naik ke atas gunung itu tentu ada maksud dan tujuan. Tidak lain adalah ia naik ke atas gunung untuk berdoa. Sebelum peristiwa ini kita melihat bagaimana Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaannya yang akan terjadi. Karena itu Yesus berdoa, mau mengatakan bahwa ia pun juga perlu kekuatan dari pihak Allah tentang penderitaan yang akan dipikulnya, tentang perjalanannya setelah ini ke Yerusalem. Karena itu ia berdoa naik ke atas gunung. Kenapa harus naik berlelah ke atas gunung bila hanya sekedar untuk berdoa? Kenapa tidak di rumah saja? Atau kenapa tidak di bait Allah saja? Dan kenapa harus di atas gunung bila hanya sekedar untuk berdoa? Saudara yang terkasih, di atas gunung tentu jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Situasi yang tepat untuk berdoa, situasi yang tenang, situasi yang teduh, dan hati pun bisa, pikiran pun bisa fokus. Di samping itu menurut para
informasi bahwa gunung juga melambangkan tempat yang tinggi, tempat yang penuh kemuliaan. Dan di tempat yang tinggi itu Yesus hendak membawa beberapa murid ke dalam hadirat Allah. Sepanjang malam itu Yesus berdoa. Saudara, ketika Yesus berdoa, terjadi satu peristiwa kasat mata yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat manusia. Di mana ketika berdoa, wajah Yesus berubah, penuh cahaya, dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Yesus penuh cahaya menyilaukan. Ada sesuatu yang lain terjadi padanya, bukan berasal dari dunia, tetapi sesuatu yang dari luar menaungi dirinya. Ini hendak menunjukkan kepada kita siapa Yesus itu. Kalau hanya sekedar manusia biasa, tidak mungkin peristiwa itu bisa terjadi kepada manusia biasa. Tetapi ini terjadi kepada Yesus, hendak menunjukkan siapa Yesus itu. Dalam kemuliaan itu nampak Musa dan Elia. Dua tokoh ini adalah tokoh yang sangat terkenal di dalam Perjanjian Lama. Musa dan Elia mewakili nabi-nabi besar. Dan kedua tokoh ini berbicara dengan Yesus, sehingga tampaklah di mata para murid ketiga orang ini sedang bercakap-cakap dalam situasi penuh kemuliaan itu. Yesus, Musa, dan Elia. Apa yang mereka perbincangkan tertulis kepada kita dalam nas ini, bahwa Musa dan Elia berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Dan tentu kita sama-sama mengetahui apa tujuan kepergian Yesus ke Yerusalem adalah untuk menggenapi rencana Allah bagi keselamatan dunia ini. Melewati penderitaan yang harus dihadapi, dilewati, dijalani oleh Yesus. Penderitaan yang harus ia pikul, di mana ia harus mati, mengorbankan dirinya di kayu salib. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi dunia salib itu mungkin lambang kebodohan. Kenapa Yesus mati? Sepertinya itu sia-sia. Tetapi justru jalan salib itu, jalan penderitaan itu menunjukkan kemuliaan Yesus. Terlihat mungkin kalah, tetapi sebenarnya dia menang, mengalahkan kuasa dosa dan maut itu yang membelenggu hidup manusia. Inilah yang dipercakapkan oleh Musa, Elia, dan Yesus di atas gunung itu. Dan peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara, dilihat secara langsung kasat mata oleh murid-muridnya. Dan tentu secara manusia peristiwa ini meninggalkan, memunculkan rasa takjub, mungkin campur aduk. Takut ada juga, heran ada juga. Dalam suasana kemuliaan itu para murid terbangun dari tidur mereka. Petrus secara spontan berbicara mewakili murid yang lain. Ia mengatakan, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Seolah-olah perkataan dari Petrus ini mau mengatakan peristiwa seperti ini harus terus ia rasakan di situ. Peristiwa seperti ini luar biasa. Karena itu ia berinisiatif ingin mendirikan 3 kemah.
Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Di samping itu kenapa Petrus berkata demikian? Ya karena rasa kagum, heran, bercampur takut menyaksikan kedahsyatan kemuliaan yang terjadi yang ia lihat itu. Petrus tidak tahu lagi apa yang harus dia katakan selain hanya ingin mengabadikan peristiwa yang baru saja terjadi. Nah, saudara-saudara, tidaklah demikian sebenarnya. Peristiwa kemuliaan yang dilihat oleh para murid itu tidak hanya untuk diabadikan. Tidak boleh mereka berlama-lama di atas gunung itu. Karena anak manusia akan segera memikul salib. Dan para murid harus turun dari gunung itu, segera menghadapi realita kehidupan yang terjadi. Di mana sebentar lagi guru mereka, yaitu Yesus, akan menjalani masa penderitaan itu. Saudara-saudara yang terkasih, ketiga murid Yesus ini juga mewakili, para murid juga mewakili karakter pada umumnya kita manusia. Kalau kita melihat dalam tulisan Alkitab, Petrus ini karakternya orang yang pemberani, tetapi tidak konsisten dengan apa yang diucapkan. Dan itu kita melihat dalam sepanjang kitab Injil menceritakan bagaimana Petrus ini benar yang mengakui Yesus itu adalah Mesias. Dan dia katakan, aku tidak akan menyangkal engkau. Tetapi apa yang terjadi setelah ini kita melihat konsistenkah ia dengan pembicaraannya? Dia menyangkali Yesus sampai ayam berkokok 3 kali. Yakobus, orangnya ini tidak banyak bicara, jarang tampil memukau di depan umum, tapi banyak karya yang dia lakukan, banyak pekerjaan yang dia lakukan. Yohanes, karakternya cerdas, punya potensi yang besar, tetapi sedikit dalam karya atau tindakan. Di atas gunung itu ketiga murid ini perlu dibentuk untuk menjadi manusia-manusia yang berkarakter, yang diperbaharui, yang dikuatkan. Para murid akan melewati masa-masa sulit dalam hal mengikut Yesus, sementara iman mereka masih kerdil, kurang mengerti pengajaran Yesus tentang penderitaan. Karena itu bukan tanpa alasan kenapa Yesus mengajak para murid ini untuk berdoa. Karena tidak lain sumber kekuatan bagi para murid dan juga Yesus pada saat itu dalam menanggung segala sesuatu adalah kekuatan dari Tuhan. Mereka harus berdoa. Doa adalah satu bentuk bagaimana mereka mau bergantung kepada kekuatan Tuhan untuk bekerja dan menyatakan segala hal dalam hidup mereka. Dan ini diajarkan Yesus kepada para murid. Berdoa. Bahkan Yesus mengajarkan kepada para murid dan kita kenapa perlu ke atas gunung itu. Maksudnya untuk bisa menikmati hadirat Tuhan dalam kemuliaan itu. Kita perlu suasana yang fokus, teduh, tenang, untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena itu nas ini juga mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan dalam hidup kita pada saat kita datang kepadanya dengan hati yang tenang, hati yang fokus, hati yang terarah hanya kepada Tuhan. Itulah simbol di atas gunung itu. Saudara-saudara yang terkasih, pergumulan yang dihadapi Yesus adalah gambaran pergumulan yang juga kita hadapi dalam dunia nyata kita. Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sikap kita ketika menghadapi pergumulan
baik adalah milikilah sikap Yesus yang lebih bersungguh berdoa kepada Bapaknya. Berdoa dan berserah. Berserah bukan berarti menyerah, tetapi berserah untuk diisi penuh oleh Allah, sehingga beroleh kekuatan menghadapi seberat apapun masalah. Jadi energi kita di-charge kembali. Kalau kita lemah, kita berdoa, kita di-charge lagi, penuh energi kita ini supaya kuat bangkit kembali. Berdoa dan berserah berarti mengarahkan hati kita kepada Allah. Berdoa dan berserah artinya menyisihkan waktu kita untuk mendengar. Karena itu di dalam nas ini, apa yang mau dikatakan pada saat peristiwa itu? Terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Kita dibawa dalam menghadapi peristiwa hidup ini untuk bisa punya waktu mendengarkan suara-suara Tuhan. Dan itu hanya bisa kita peroleh ketika kita berada dalam keheningan, dalam kebersamaan, dalam relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita akan mendengar suara Tuhan menyapa kita. Relung hati kita diisi oleh suara Tuhan, yang mengingatkan, yang menegur, yang menguatkan. Tapi kadang-kala kita sulit untuk mendengar suara Tuhan ini karena apa? Karena kebisingan yang ada di sekitar kita. Kebisingan itu bisa saja kita terfokus kepada masalah yang berat, kita terfokus pada beban-beban yang berat, kita terfokus pada kekhawatiran kita, lalu kita tidak mampu mendengar suara Tuhan menyapa kita. Hai, aku ada. Ingatlah aku ada. Tapi karena kebisingan itu menguasai hati dan pikiran kita, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Banyak manusia yang menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Ia frustasi, ia depresi, karena dia hanya memfokuskan pada suara kebisingan dunia. Karena itu di hari doa sedunia dan hari doa anak sedunia, mau mengingatkan kita pada hari ini Bapak Ibu, penting sekali kita berdoa. Berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Tidak perlu dengan kata-kata yang bagaimana, doa yang panjang, doa yang bertele-tele, tetapi doa itu harus dari hati. Doa dari hati, doa yang sungguh meminta dalam keteduhan. Dan ketika itu kita yakinlah akan merasakan menikmati hadirat Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara kepada kita melewati relung hati kita. Ia menyapa kita, ia menguatkan kita. Saudara Bapak Ibu, inilah yang mau disampaikan kepada kita melewati firman Tuhan hari ini. Teruslah menjalin relasi dekat dengan Tuhan dalam doa. Berkenan dengan hari doa anak sedunia, kita juga diingatkan akan peran kita kepada anak-anak kita. Ajarkanlah mereka berdoa sejak kecil. Ajarkan mereka berdoa. Itu tugas kita para orang tua. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Sebelum doa syafaat, kita memuji Tuhan. Yesus sayang padamu.
Doa orang benar bila didoakan besar kuasanya. Dan doa dapat mengubah segala sesuatu. Para murid-murid Yesus diteguhkan untuk mereka dikuatkan dari rasa takut dan gentar menghadapi realita kehidupan yang harus dihadapi. Dan Yesus sendiri mengajarkan kami penting sekali kami memiliki relasi dengan Tuhan dalam doa. Kami pun juga bisa menikmati kemuliaan Tuhan hadir dalam hidup kami dalam doa. Dan kami pun percaya bahwa doa merupakan nafas hidup bagi kami. Maka ketika kami berdoa, kami merasakan kehidupan dari Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang putus asa, yang berbeban berat, dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Dan di minggu ini ketika kami juga memasuki minggu sengsara, kami mengingat bahwa jalan salib yang harus dilalui oleh Yesus, pengorbanannya adalah untuk kami manusia yang berdosa ini, supaya kami diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami datang dalam doa kami. Kami mohon ampun akan segala dosa, pelanggaran yang kami perbuat. Sucikan, kuduskan hidup kami. Buatlah kami menjadi hidup baru di dalam Engkau. Kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami hingga pada hari ini. Kami dipelihara oleh Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan, diberikan kemampuan menghadapi berbagai peristiwa hidup yang harus kami jalani. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di masa yang akan datang. Namun kami percaya Tuhan akan terus memelihara kami dan menopang kami, dan tidak membiarkan kami berjalan sendiri menghadapi berbagai pergumulan hidup kami. Tuhan berkenan mengulurkan tangan-Mu menolong kami. Ketika kami lemah, kami tidak terjatuh, tetapi kami terus dikuatkan dalam Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini, kami boleh datang beribadah, berkumpul dalam nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Bahkan juga jemaat-Mu yang juga beribadah dari rumahnya masing-masing saat ini. Saat ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami membawa keberadaan hidup kami. Kami bawa pergumulan kami bawa kekhawatiran kami bawa kelemahan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, topanglah kami saat ini. Demikian juga Tuhan memberkati kami, memberkati hidup kami, memberkati keluarga dan rumah tangga kami. Mampukanlah kami di dalam keluarga dan rumah tangga untuk dapat menjalani tugas peran tanggung jawab kami dengan baik, dan juga kami menjadi teladan bagi generasi-generasi kami. Engkau tahu ya Tuhan apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kami. Kami bekerja untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup kami. Ya Tuhan, Engkau sumber segala berkat. Engkau yang mengaruniakan berkat dan rezeki melewati usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Apa yang kami perlukan disediakan oleh Tuhan menurut cara-cara Tuhan yang ajaib. Kami tidak berkekurangan, tetapi kami boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Dan kami tidak lupa bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Berkati juga anak-anak kami, baik mereka yang masih kecil dalam masa pertumbuhannya. Diberkatilah mereka, dijauhkan sakit, penyakit, kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh dengan sehat dan baik, tidak saja secara jasmani
juga secara rohani melewati kami sebagai orang tua. Kami mampu membimbing anak-anak kami untuk terus mengenal Tuhan, dan mereka pun juga mengenal Tuhan sejak kecil sampai mereka dewasa dapat memelihara imannya di dalam Yesus Kristus. Bagi anak-anak remaja kami yang tengah mencari jati dirinya, biarlah mereka ya Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka tidak salah langkah, tidak salah untuk membuat keputusan, tetapi Roh-Mu menuntun mereka kepada jalan yang benar. Biarlah anak-anak muda kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, memberi kebanggaan bagi keluarga dan orang tua. Masa depan mereka ada di tangan-Mu. Karena itu perjuangan-perjuangan mereka dalam pendidikan pada saat ini tidak akan pernah sia-sia. Berikan kepada mereka semangat untuk bertekun meraih cita-cita, bertekun dalam pendidikan, mengejar impian dan cita-cita mereka, sehingga mereka tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan yang bergantung kepada Tuhan, tidak bergantung kepada kuasa-kuasa dunia ini yang dapat menjerumuskan mereka. Bapa di surga, bentengilah anak-anak kami, anak-anak muda kami pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, kami pun juga berdoa bagi kami setiap orang tua, bahkan dalam keluarga rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami, berkati usaha pekerjaan dan tanggung jawab kami. Kami berdoa juga pada saat ini bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, teristimewa jemaat-Mu yang ada di Barimba ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami saling mengasihi, saling melayani, dan menunjukkan terang kemuliaan Tuhan dalam keberadaan jemaat-Mu. Bapa di surga, pakailah kami hamba-hamba-Mu yang melayani, pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, vikaris, penginjil, siapapun kami yang terlibat dalam pelayanan untuk Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kemampuan untuk kami dapat setia melayani dan memberikan yang terbaik untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk setiap penata layanan yang ada di jemaat, diberkatilah semuanya itu, baik itu program-program majelis jemaat, majelis resort maupun juga majelis sinode, maupun juga pembangunannya secara fisik, diberkati oleh Tuhan. Tuhan, pakai kami jemaat-Mu menjadi sarana saluran berkat. Kami mendukung pelayanan yang ada di tempat kami, melewati dana, tenaga, maupun pikiran. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk program kemanusiaan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada di berbagai negara, yang memfokuskan kepada bidang perempuan dan anak ini. Tuhan, Engkau memberkati, dan semuanya itu boleh menjadi kepujian nama Tuhan dalam program yang berkeadilan bagi perempuan dan anak. Juga Biro Anak dan Perempuan PGI, kami juga menyerahkan kategori dalam rangka pelayanan anak perempuan di tingkat sinode, resort, dan jemaat. Berkatilah setiap program-program yang telah ditetapkan dan menjadi program yang tepat sasaran. Tuhan, inilah kami menyerahkan juga keadaan bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah yang terpencil. Berkati mereka. Kami juga saat ini menyerahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita atas ulang tahun kelahiran di bulan Maret ini. Kami berdoa bagi rekan sekerja kami, Bapak Penetua Mardi Ampung yang berulang tahun ke-58. Kami berdoa bagi anak kami Gerald Immanuel yang berulang tahun ke-8. Kami berdoa juga bagi anak kami Rafael Dawan Taseket yang berulang tahun ke-2. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan
Tuhan dalam hidup mereka melewati pertambahan usia. Kiranya kasih setia kemurahan-Mu tetap nyata dalam hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dengan umur yang panjang, kesehatan dan kekuatan. Tuhan juga memberkati mereka dengan kesuksesan, keberhasilan dalam cita-cita dan harapan. Tuhan memberkati mereka dengan kebahagiaan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah di tahun-tahun yang akan datang mereka tetap dapat kembali menikmati pertambahan usia. Bagi warga jemaat-Mu dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang berduka cita Tuhan Ibu. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. persembahan syukur kepada Tuhan dengan senang pembacaan. Pembacaan dari Mazmur 50
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia akan memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah dan kuperintahkan kepadanya. Doa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kiranya kami mengumpulkan persembahan syukur kami, kiranya persembahan syukur ini kami dapat berguna untuk semua pelayanan berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Keresahan 565. Kasih setia. Amin.
Kita juga mengucapkan kata-kata yang keras pada orang lain yang membuat mereka merasa malu. Kita mulai menyadari bahwa ketika kita melakukan ini, kita sedang mengkritik Tuhan yang telah menciptakan kita, yang mengenal kita, dan mencintai kita tanpa syarat. Tuhan, ingatkan kami saat seperti ini, bahwa Kau menurut kami semua dengan cara yang unik. Lalu kami mendengar kebenaran bahwa kami adalah jaringan yang istimewa dan luar biasa. Agar seluruh dunia tahu bahwa kami dicintai. Amin. Berbagilah sukacita dan cintanya bagi setiap orang di sekitarmu dan dunia ini. Pulanglah dengan sukacita karena engkau istimewa dibuatnya, engkau istimewa di matanya, dan engkau dicintainya, dan engkau diberkatinya dengan melimpah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa